Untuk teori bahasa dan automata ini biasanya dikenal juga sebagai teknik kompilasi. Nah, jadi untuk materi ini tuh memang ya agak abstrak karena kita belajar di tengah-tengah. Jadi maksudnya di tengah-tengah itu gini, kita belajar dulu nih tingkat bahasa. Jadi tingkat bahasa yang ada itu ada 3. Yang pertama itu ada tingkat bahasa yang rendah, menengah, kemudian yang tinggi. Kalau untuk yang rendah itu contohnya itu adalah bahasa mesin. Nah, jadi kalau bahasa mesin kan yang dikenal itu hanya biner aja. Teman-teman sudah tahu untuk biner itu anggotanya bilangan apa saja? Mungkin di semester 1 kemarin sudah didapatkan? 0 ada dan yang 1, Bu. Oke, 0 dan 1. Jadi untuk bahasa mesin itu hanya mengenal bilangan 0 dan 1 saja. Jadi kalau kita mau melakukan pemrograman, ya itu yang harus kita lakukan hanya inputan 0 dan 1 saja. Kemudian ada bahasa yang menengah. Kalau untuk yang menengah itu contohnya adalah bahasa assembly. Kalau untuk bahasa yang tingkat tinggi itu seperti yang teman-teman gunakan pada saat ini. Kalau yang kemarin itu ada yang menggunakan Python, kemudian ada yang menggunakan C++, kemudian ada juga Java. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau untuk bahasa yang tingkat tinggi, kita sebelum ke tinggi kita ke menengah dulu. Kalau tadi bahasa mesin hanya mengenal 1 dan 0, dan itu mungkin bagi kita itu akan sangat susah sekali dalam menghafal. Kemudian untuk bahasa assembly itu masih di bahasa menengah, sudah mulai bisa dipahami, tapi memang belum sepenuhnya bahasa kita. Jadi sudah mulai ada add, ada seperti itu. Kemudian kalau untuk bahasa yang tingkat tinggi itu contohnya ada Python, C++. Nah, kalau yang bahasa pemrograman seperti itu kan teman-teman pasti sudah paham sekali. Ada yang mungkin kan untuk mencetak biasa print. Nah, itu seperti kita kalau kita di Indonesia kan atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu kan jadinya cetak. Nah, kita lebih paham kalau misalnya ada kondisi if else. Nah, jika maka. Jika apa, maka yang dilakukan apa. Nah, itu kan sangat mudah sekali untuk kita pahami kalau misalnya bahasanya yang kita gunakan adalah bahasa tingkat tinggi. Kemudian, nah, apa sih sebenarnya peran teori bahasa dan automata ini? Jadi, kalau untuk teori bahasa dan automata ini kita belajarnya itu secara teorinya. Nah, untuk prakteknya itu yang akan kita gunakan di teknik kompilasi. Jadi ibaratnya nih seperti ini. Kita sebagai orang Indonesia itu hanya mengerti bahasa Indonesia saja. Kemudian ini misalnya, kemudian yang kedua ada orang misalnya dari Inggris. Nah, dia hanya mengenal bahasa Inggris saja. Nah, supaya kita bisa berkomunikasi, itu yang kita perlukan adalah seorang penerjemah yang mengerti bahasa Indonesia dan juga tentunya bahasa Inggris. Kita ibaratkan bahasa Indonesia itu adalah bahasa mesin, kemudian untuk yang bahasa Inggris itu kita ibaratkan sebagai bahasa tingkat tinggi. Nah, jadi kalau kita itu lebih mudah mengerti di bahasa tingkat tinggi. Nah, supaya komputer itu mengerti bahasa kita, inilah yang di tengah-tengah itu sebagai penerjemah itu adalah compilernya. Nah, perannya itu di situ untuk teori bahasa dan automata. Tapi sebelum kita ke tekniknya, kita akan belajar dulu nih untuk teori-teorinya dan dasar-dasarnya seperti itu apa, supaya teman-teman itu nanti lebih paham dan apabila teman-teman membuat sebuah aplikasi, bagaimana cara menerjemahkannya, nah itu teman-teman bisa mengerti. Jadi untuk RPS itu sudah saya sampaikan di minggu kemarin, nanti akan saya uploadkan di Google Classroom bersamaan dengan materi kita hari ini.
Nah, di sini ini tadi sudah saya singgung, untuk komputasi itu memang mengenal ada dua teori. Yang pertama teori bahasa dan automata, dan yang kedua nanti kita akan belajar tentang teknik kompilasi. Nah, yang pertama kita mengenal dulu nih konsep bahasa. Jadi di sini ilmu komputer itu sendiri memiliki dua komponen utama. Yang pertama ada model dan gagasan mendasar mengenai komputer, dan yang kedua tentunya ada teknik rekayasa dalam perancangan sistem komputer. Nah, di sini yang teknik rekayasa ini meliputi untuk hardware dan juga software. Kemudian untuk teori bahasa dan automata ini bisa kita terapkan juga selain tadi yang sudah saya sampaikan di kompilasi atau kita buat di kompilator, ini bisa juga kita gunakan sebagai perancangan digital ataupun pembuatan bahasa pemrograman. Nah, mungkin teman-teman nanti setelah lulus ataupun mungkin dari sekarang ada cita-cita nih membuat bahasa pemrograman yang baru. Nah, ini bisa menjadi salah satu dasar dari teman-teman. Kemudian kita mengenal juga untuk abjad, untai ataupun string, dan juga bahasa. Mungkin dalam bayangan teman-teman, kenapa sih ini dipelajarin lagi? Kan dulu sudah pernah dapat. Nah, ini bukan seperti bahasa Indonesia yang sudah teman-teman dapatkan pada waktu sekolah, baik itu dari SD maupun sampai SMA. Tapi di sini nanti kita akan belajar tentang simbol-simbol. Jadi yang pertama, nah untuk sebuah simbol ini merupakan sebuah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Contohnya ada huruf dan juga digit. Ini yang biasa kita pakai. Nah, kemudian yang kedua ada abjad. Jadi abjad ataupun alfabet ini sebuah himpunan berhingga tak kosong dari simbol-simbol. Nah, kita notasikan, masih ingat notasi ini dibacanya seperti apa? Boleh satu orang yang mau mencoba? Sigma, Bu. Sigma. Oh, masih ingat berarti ya? Ini jadi kita baca sigma, kemudian saya berikan contoh juga abjad. Seperti yang teman-teman ketahui, kita mempunyai 26 simbol dari A sampai Z. Kalau misalnya A elemen sigma atau sigma ini, jangan lupa ini merupakan simbol dari abjad. Nah, itu artinya adalah A merupakan sebuah simbol di dalam sigma. Jadi merupakan himpunan bagian dari sigma. Nah, ini sambil teman-teman buka kembali materi di semester 1 untuk apa dulu? Dapatnya matematika diskrit ya, kalau nggak salah. Kemudian, kalau misalnya ada sigma itu anggota himpunannya adalah 1 sampai 9, A itu bukan merupakan elemen dari sigma, karena A itu tidak ada di dalam sini. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian, oke, jika sigma 1 dan sigma 2 adalah abjad-abjad, maka masih ingat nggak teman-teman ini? Simbol apa? Gabungan atau irisan? Gabungan. Gabungan ya. Jangan sampai nanti teman-teman bingung. Kemudian ada sigma 1 dikurangi sigma 2 ataupun sigma 2 dikurangi sigma 1. Ini merupakan himpunan tidak kosong. Nah, ini dipahami dulu. Kemudian yang kedua ada untai ataupun string ataupun kata. Nah, ini mungkin untuk string itu sudah teman-teman aplikasikan pada saat semester 1 dengan menggunakan C++. Jadi di sini merupakan sebuah barisan berhingga simbol-simbol dari suatu abjad. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita punya abjad sigma itu sama dengan himpunannya, anggota himpunannya ada A dan B, maka string yang bisa kita susun itu bisa A,
Bisa AB, bisa AA, BB, ataupun sampai seterusnya. Yang penting stringnya itu mengandung himpunan yang ada di sini. Nah, kemudian untuk string kosong itu adalah barisan yang kosong dari simbol-simbol. Nah, notasinya itu adalah seperti ini. Ada yang tahu nggak ini notasi untuk apa? Ini beda dari elemen yang tadi ya. Nah, beda dari yang ini. Kalau ini kita baca elemen. Kemudian kalau yang ini ada yang tahu? Epsilon kalau nggak salah. Iya, betul ya. Ini dibacanya itu adalah epsilon. Jadi ini merupakan simbol dari string kosong. Nah, kalau teman-teman nanti bingung, boleh sambil dicatat supaya nanti pada saat kita latihan soal, teman-teman tidak bingung lagi. Kemudian, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya itu adalah bahasa atau language. Jadi di sini simbolnya itu adalah L. Nah, pengertiannya untuk bahasa itu merupakan kumpulan dari string-string. Jadi contohnya, kalau misalnya kita punya sigma 1, 2, 3, 4, 5, ada kumpulan dari string-string itu adalah 1, 1, 2, 1, 2, 3, sampai di 1, 1, 2. Ini merupakan bahasa berdasarkan abjad yang terdiri dari digit-digit ini. Kemudian, kalau misalnya diketahui sigma itu adalah 1, nah maka kumpulannya ya ada 1, 1, 1, sampai disusun sampai seberapa banyak. Yang penting hanya ini saja, kumpulan dari abjad-abjadnya. Nah, ini bisa disebut sebagai sebuah bahasa. Kemudian, ada juga bahasa kosong atau empty language. Ini merupakan bahasa yang tidak terdiri dari string-string. Jadi kalau untuk bahasa kosong ini berbeda dengan bahasa yang terdiri dari string kosong. Bedakan ya, bahasa kosong itu berbeda dengan bahasa yang terdiri dari string kosong. Notasinya adalah himpunan kosong atau biasa disebut dengan empty set. Ini bacanya. Ini sampai di sini, kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya sigma ini merupakan sebuah abjad, nah maka sigma ini juga sebuah bahasa yang terdiri atas semua string simbol tunggal. Oke ya. Kalau misalnya saya menjelaskannya terlalu cepat, teman-teman bisa interupsi ya. Bisa dibuka mic-nya, kalau mau diulang ya bisa, nanti akan saya ulangi kembali. Supaya teman-teman benar-benar paham dulu untuk dasar-dasarnya. Kemudian kalau misalnya sigma adalah sebuah abjad, dan S itu adalah suatu string berdasarkan sigma, nah jika L itu adalah suatu bahasa yang terdiri dari beberapa string berdasarkan sigma, dan jika S adalah sebuah string di dalam L, maka kita bisa tuliskan S itu adalah elemen L. Nah, contohnya ini ya, 121 itu merupakan elemen dari himpunan berikut ini. Karena 121 ada di dalam sini. Makanya bisa kita tuliskan S itu adalah elemen dari L. Nah, ini contohnya. Kemudian yang selanjutnya ada bahasa universal. Jadi, bahasa universal dari sigma itu adalah bahasa yang terdiri dari semua string berdasarkan suatu abjad sigma. Nah, notasinya itu adalah sigma ada pangkat bintangnya. Ini untuk bahasa universal. Kemudian, nanti teman-teman jangan bingung karena antara sigma dan L itu kan beda ya.
Tadi kalau L itu adalah simbol dari language, karena nanti kita akan mengenal juga start closure dari L dan juga plus closure dari L. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Makanya dari awal saya bilang ke teman-teman supaya kalau bisa simbol-simbolnya ini teman-teman catat supaya nanti tidak bingung pada saat kita latihan soal. Kemudian di sini kalau misalnya saya contohkan sigma itu sama dengan 1, maka bahasa universal atau universal language dari sigma ini ya, itu sama dengan epsilon, kemudian 1, 1, 1, sampai seterusnya. Ini untuk bahasa universal. Kalau misalnya teman-teman ada soal nih, diketahui sigmanya mungkin 1, 2. Nah, teman-teman diminta untuk mencari bahasa universalnya dari sigma. Jangan lupa untuk epsilonnya itu dimasukkan juga. Nah, di sini untuk abjad apa saja, bahasa universal ini bersifat tidak berhingga karena abjad-abjadnya itu tidak kosong. Kemudian kita belajar juga untuk operasi-operasi pada string. Untuk operasi-operasi pada string, yang pertama itu kita mengenal yang namanya adalah panjang dari string atau length dari string. Jadi panjang string S ini kita definisikan sebagai banyaknya anggota abjad, termasuk yang sama pula di dalam S. Nah, untuk simbolnya ada S, kemudian diapit garis tegak lurus baik di kanan kiri. Nah, ini dulu di semester 1 teman-teman juga dapat. Adakah yang masih ingat bacanya seperti apa? Dan bagaimana kalau misalnya saya punya himpunan seperti ini. Aduh, ini maksudnya 2 ya. Gitu. 1, 2, 3. Nah, ini bacanya seperti apa? Dan nilai S kalau misalnya anggota himpunannya seperti ini berapa? Ada yang mau coba? 1 poin, silahkan disebutkan juga NIM-nya. Ada yang masih ingat? Salah enggak apa-apa, nanti kita koreksi sama-sama. Ada yang masih ingat enggak? Ini bacanya bagaimana? Enggak ada yang mau coba? Atau kalau yang nggak bisa open mic, boleh dituliskan di kolom chatnya. Nanti saya cek. Nggak ada? Mungkin ada? Saya, Bu. Oke. NIM-nya berapa? 67 2021 084. 084. Oke, silakan. Itu apa mungkin maksudnya itu ya, Bu? Kayak nilai mutlak gitu nggak, Bu ya? Garis ya. Apa? Jarak dari garis real begitu ya? Ya, nilai mutlak bisa atau biasa disebut dengan kardinalitas. Kemudian kalau misalnya saya punya anggotanya seperti ini, S sama dengan ini. Berarti nilai S, kardinalitas dari S nilainya berapa? Tahu? 3 ya, Bu ya. Kenapa bisa 3? Karena di dalam kurungnya itu ada 3 variabel. Oke, benar ya. Jadi gitu. Jadi kita kalau misalnya menghadapi seperti ini, itu kita bacanya nilai mutlak dari S ataupun kardinalitas dari S. Kemudian kalau misalnya ada anggota himpunan seperti ini, disuruh mencari
nilai mutlaknya berapa. Nah, kita lihat nih anggota himpunannya itu ada berapa. Ternyata di sini kita punya 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 anggota himpunan. Nah, S itu sama dengan 3. Atau saya berikan contoh lain supaya teman-teman tidak bingung. Nah, kalau misalnya kita punya sigma, itu anggotanya adalah 1 dan 2. Nah, kita punya S1 nih. S1 nilainya adalah 1, 1, 1. Nah, kita disuruh mencari nilai mutlak dari S1 itu berapa. Nah, karena di sini kita punya 3, 1, 2, dan 3. Nah, makanya di sini kita dapat 3. Untuk S2 juga sama. S2 kita punya 1, 2, dan juga 1. Nah, tadi nilai mutlaknya yaitu adalah 3. Kemudian untuk S3, kalau kita punya 1, 2, 1, 2, dan 1, 2, maka kalau nilai mutlak dari S3, yaitu kita kan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita punya 6. Nah, caranya adalah seperti itu kalau untuk teman-teman yang lupa. Nah, makanya saya ulang-ulang kembali supaya nanti teman-teman tidak bingung kalau ditanya, kalau misalnya sudah sampai di materi-materi berikutnya. Kemudian untuk operasi-operasi pada string yang selanjutnya yaitu adalah perangkaian atau concatenation. Jadi di sini kalau misalnya kita punya S1 dan S2 itu merupakan string-string. Nah, untuk perangkaian atau konkatenasi dari S1 dan S2 itu adalah string yang diperoleh dengan merekatkan string S2 ke string S1. Nih ya, dipahami dulu, merekatkan string S2 ke string S1. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, saya berikan contohnya dulu. Contohnya kalau misalnya kita punya S1, itu adalah 112, S2 itu adalah 121212. Nah, ditanyakan nih, untuk mencari S1 dengan S2, perangkaian dari S1 dan S2 itu adalah ini tadi yang merekatkan string S2 ke string S1. String S1 ini, string S2 kita punya ini. Jadi tinggal digabungkan aja gitu. Kita rekatkan, tempelkan di belakang. Atau dengan simbol lain dituliskan seperti ini. Kalau misalnya S1 direkatkan dengan epsilon, itu nilainya sama dengan S1. Jadi kita tuliskan 112. Kemudian di sini kita mengenal juga sifat-sifat konkat. Jadi konkatenasi sifat-sifatnya teman-teman pahami. Ada yang sifat pertama, kalau ada epsilon direkatkan atau dirangkaikan dengan S, ini sama dengan juga kebalikannya, S direkatkan dengan epsilon, dan hasilnya itu adalah S. Nah, S tadi kita simbolkan sebagai string. Kemudian kalau misalnya kita ada diminta untuk mencari nilai mutlak, di sini untuk S1 dan S2, perangkaian S1 dan S2 untuk nilai mutlak itu kita bisa pisahkan, yaitu adalah nilai mutlak dari S1 ditambahkan dengan nilai mutlak dari S2. Kemudian kalau misalnya untuk S pangkat K itu sama dengan S dikalikan dengan K dikurangi dengan 1. Nah, jadi dengan kalau misalnya ada S pangkat 0, itu nilainya adalah epsilon. Nah, untuk K-nya itu 1 sampai seterusnya. Kemudian kalau ada S1 dirangkaikan dengan S2 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan dirangkaikan dengan S3, itu bisa sama dengan juga seperti ini. Atau nilainya pun sama dengan S1 direkatkan dengan S2, direkatkan dengan S3 tanpa kurung. Nah, kalau untuk S1 dirangkaikan dengan S2, itu tidak sama dengan S2 dirangkaikan dengan S1. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, kalau misalnya kita di contoh tadi ya,
dicontoh kalau misalnya S1 dirangkaikan dengan S2, itu kan kita hasilnya adalah S1 112, kemudian dilanjutkan dengan S2 12 12 12. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, S2 dirangkaikan dengan S1, maka S2-nya dulu yang kita tuliskan di depan baru S1-nya. Jadi kita dapatnya itu adalah 12 12 12 baru 112. Nah, bisa dilihat kan kalau S1 dirangkaikan dengan S2 nilainya itu memang beda dari S2 dirangkaikan dengan S1, kecuali kalau memang S1 dan S2 itu nilainya memang sama. Nah, itu pengecualiannya. Oke, sampai di sini dulu. Teman-teman sudah bisa dipahami ataukah ada yang masih bingung? Bisa dipahami? Kalau misalnya bisa dipahami, saya lanjutkan dulu ke materi yang berikutnya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya ada eksponensiasi atau pangkat. Jadi kalau misalnya S, ini kita masih berbicara di operasi-operasi pada string ya. Nanti setelah ini baru kita lanjutkan di operasi pada bahasa. Jadi kalau misalkan S ini merupakan sebuah string ataupun kata, kalau misalnya string tersebut dipangkatkan dengan 0, itu nilainya pasti akan selalu epsilon. Kalau misalnya kita punya S, S-nya itu kita misalkan 122. Nah, S pangkat 1 itu sama saja nilai tersebut jadi 122. Kalau misalnya S dipangkatkan 2, berarti 122, 122. S3, 122 sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Jadi, untuk S pangkat 1, itu nanti kita kembalikan lagi teman-teman punya S itu nilainya berapa. Bukan berarti S pangkat 1 itu nilainya pasti 122, tidak seperti itu. Jadi, kembali lagi, kalau misalnya kita punya S-nya, ini kita misalkan ya, S-nya itu adalah 12, 12, 12, berarti S pangkat 1-nya yaitu adalah 12, 12, 12, S pangkat 2-nya yaitu adalah 12, 12, 12, dilanjutkan lagi 12, 12, 12. Nah, itu maksudnya. Kemudian, tadi kita sudah berbicara tentang operasi-operasi pada string. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi-operasi pada bahasa. Jadi, masih sama. Yang pertama itu adalah perangkaian. Kalau misalnya L1 dan L2 itu merupakan bahasa-bahasa berdasarkan abjad. Nah, jadi untuk perangkaian L1 dan L2 bisa kita gunakan simbol titik. Itu merupakan himpunan dari S1 dirangkaikan dengan S2 sedemikian hingga S1 merupakan elemen dari L1 dan S2 itu merupakan elemen dari L2. Nah, contohnya nih, kalau misalnya kita punya L1 itu merupakan cat dan dog, untuk L2 itu adalah host, maka kalau kita ditanya L1 dirangkaikan dengan L2, yaitu adalah, ini ya, kita berbasis pada sini. Patokan kita ada di sini. S1 dan S2. Nah, string 1 kita punya cat, string 2 kita punya host. Jadi, ini kita gabungkan, cat dan host. Kemudian, untuk yang kedua, string 1 kita masih punya dog. Nah, sementara string 2 kita hanya punya host saja. Berarti dog dan juga host. Sehingga kita dapatkan seperti ini. L1 dirangkaikan dengan L2, ada cat house, dan kedua kita punya dog house. Kalau L1 dirangkaikan dengan epsilon, maka nilainya kembali lagi ke L1, yaitu adalah cat dan juga dog. Ini untuk operasi pada bahasa.
Kemudian sifat-sifat dari konkatenasi bahasa. Nah, kalau misalnya teman-teman hafal, ini akan lebih mudah kalau misalnya teman-teman dalam melakukan tugas, membuat tugas ataupun pada saat tes. Tapi kalau misalnya tidak pun mungkin bisa dipahami dulu aja. Jadi ada empty set dirangkaikan dengan L atau bisa kita pakai simbol kali titik. L itu sama dengan sebaliknya, yaitu adalah L dikalikan dengan empty set, hasilnya itu adalah empty set. Kemudian kalau misalnya L dirangkaikan dengan bahasa universal, ini nanti kembali lagi nilainya itu menjadi bahasa universal. Kemudian untuk L1 dirangkaikan dengan L2 itu tidak sama dengan L2 dirangkaikan dengan L1, kecuali kalau memang nilai dari L1 dan juga L2 itu memang sama. Ini masih sama tadi yang sifat konkatenasi yang ada di string. Kalau untuk distributifnya, nah ada L1 dirangkaikan dengan L2 gabungan dan dengan L3. Nah, itu kita dapatkan L1 dirangkaikan dengan L2, terus digabungkan dengan L1 dirangkaikan dengan L3. Nah, ini konsepnya kalau misalnya teman-teman ada di rumus keliling persegi panjang, kan ada 2 dalam kurung panjang panjang tambah lebar. Nah, jadi kalau misalnya kurungnya kita buka, 2P ditambah dengan 2L. Nah, seperti itu. Ini konsepnya, jadi teman-teman jangan bingung kalau ada soal seperti ini. Kemudian kebalikannya dari gabungan yaitu adalah irisan. Masih sama untuk sifatnya. Jadi kalau ada L1 dirangkaikan dengan L2 diiris irisan dengan L3, maka L1 dirangkaikan dengan L2 irisan dengan L1 dirangkaikan dengan L3. Nah, ini sifat-sifatnya dari konkatenasi bahasa. Kemudian untuk operasi yang kedua dari bahasa, yang pertama tadi kita sudah mengenal perangkaian atau konkatenasi atau concatenation. Kemudian yang kedua ada eksponensiasi. Nah, atau exponentiation ataupun pangkat. Masih konsepnya sama seperti yang ada di string tadi. Kalau di sini kita punya L itu adalah AB. Nah, jadi masih sama. L pangkat 0 itu pasti nilainya adalah himpunan dari epsilon. Kemudian untuk L1 nilainya sama dengan L. Kalau L2 itu nilainya adalah L dirangkaikan dengan L1 sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga itu ada gabungan atau union. Nah, simbolnya ini tadi sudah kita bahas dari awal. Jangan sampai terbalik antara gabungan dan irisan atau intersection. Ini untuk gabungan, jadi seluruh anggotanya masuk ke dalam satu himpunan. Kemudian, kalau misalkan L1 dan L2 itu adalah bahasa berdasarkan suatu abjad atau sigma, untuk intersectionnya dari L1 dan L2, nah ini simbolnya seperti ini. Nah, kalau kita formulasikan ke dalam formula matematika, nah jadinya akan seperti ini. L1 irisan L2 sama dengan himpunan dari S sedemikian hingga S elemen dari S1 dan S itu akan juga elemen dari L2. Kemudian kalau misalnya saya berikan contoh, kita punya sigma itu adalah 0 dan 1. Kita punya L1
Untuk himpunannya ada epsilon 01, 10, dan 11, sedangkan L2 ada epsilon 1, 01, 10, 110, 10. Nah, kalau misalnya saya tanyakan nih, L1 gabungan dengan L2, itu hasilnya berapa? Boleh satu orang silahkan mau coba jawab, 1 poin. Yang 084 tadi sementara stop dulu, biar teman-temannya yang lain dulu yang mencoba. Kalau misalnya teman-temannya tidak ada yang mau menjawab, boleh nanti baru menjawab. Oke, kalau saya tanyakan, gabungan dari L1 dan juga L2, itu hasilnya berapa? Ada yang mau mencoba? Kalau salah, enggak masalah. Nanti kita koreksi sama-sama. Ada yang mau mencoba? Gabungan dulu ya yang saya tanyakan, belum irisannya. Oke. Ada yang chat sepertinya. Aryo, silahkan. Mau coba, Bu. Silahkan. Hasilnya itu 0, 1, 1, 0, 11, 0, 110, 11, 010 gitu. Oke. Epsilonnya dibuang kemana? Oh iya, epsilon masukin nih. Oke ya. Jadi tadi sudah benar, tapi masih kurang 1. Kalau misalnya di sini kita punya, di L1 kita punya epsilon, di L2 kita juga punya epsilon, L1 kita punya 1, L2 pun kita punya 1. Nah, ini adalah anggota yang sama nilainya. Jadi kalau ada yang sama ini, tidak perlu kita tuliskan 2 kali, tapi cukup kita tuliskan 1 kali saja. Nah, sehingga menjadi kalau misalnya L1 gabungan dengan L2, itu hasilnya adalah epsilon, kemudian 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, oke. Aryo, NIM-nya? 121, Bu. 121. Turun. Oke, terus kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya L1 irisan dengan L2, nilainya berapa? Coba lagi boleh, Bu. Aku coba ya, Bu. Tunggu temannya dulu. Coba ya, Bu. Oke, NIM-nya berapa? 268, Bu. 268. Silahkan. Kalau irisan itu hasilnya epsilon sama 1, Bu. Oke, benar ya. Jadi kalau untuk irisan hasilnya adalah ini untuk gabungan tadi. Kemudian untuk irisan hasilnya adalah epsilon dan juga 1. Oke, sepertinya sudah mulai paham nih teman-teman. Kemudian untuk masih saya lanjutkan lagi. Untuk operasi yang selanjutnya ada subbahasa. Jadi misalkan di sini L1 dan L2 itu adalah bahasa-bahasa berdasarkan suatu objek sigma, dan jika semua string di L1 ini merupakan string di L2, maka untuk L1 itu kita sebut sebuah subbahasa dari L2. Nah, jadi kalau kita simbolkan untuk notasinya, itu akan seperti ini. Jadi L1 subbahasa dari L2. Nah, jadi kalau misalnya saya berikan contoh, L1 itu adalah A. Kemudian kita L2, A itu adalah A sampai di A 5 kali. Nah, kalau kita lihat, seluruh anggota di L1 itu berada di L2. Jadi makanya kita sebut L1 merupakan subbahasa dari L2. Atau kita simbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, belum. Maksudnya yang selanjutnya yang 6. Yang 6 yaitu adalah equal atau sama. Nah, notasinya tentunya teman-teman sudah tidak asing lah sama dengan. Jadi,
Untuk dua buah bahasa, kalau misalnya keduanya itu sama, ya di sini kedua bahasa itu merupakan secara persis mempunyai string-string yang sama. Jadi anggotanya itu memang benar-benar sama. Walaupun mungkin nantinya susunannya itu yang diacak, tapi kalau kita lihat itu merupakan anggotanya sama. Jadi untuk susunannya itu tidak masalah. Yang penting di dalam himpunan itu adalah sama semuanya. Nah, yang terakhir itu ada start closure dan juga plus closure. Jadi di sini kalau misalnya kita punya L, ini sebuah bahasa yang terdiri dari sigma ataupun abjad-abjad. Yang pertama kita akan mengenal yang namanya start closure dari L. Nah, ini simbolnya adalah seperti ini. L, kemudian ada tanda bintangnya, pangkat bintang. Jadi start closure, kalau kita simbolkan nanti seperti ini. Ini LN, N-nya itu dimulai dari 0. L pangkat N, sorry ya, bukan LN, tapi L pangkat N. Kemudian yang kedua kita punya plus closure, atau kita simbolkan L dipangkatkan dengan plus. Nah, untuk bedanya apa? Bedanya adalah di pangkatnya. Kalau untuk yang star itu pangkatnya kita mulai N-nya itu kita mulai dari 0. Sedangkan untuk yang plus closure itu N-nya kita mulai dari 1. Itu perbedaannya. Untuk sifat-sifatnya sendiri, sifat-sifat dari star closure. Oh, sorry. Ini saya tampilkan dulu contohnya. Kalau misalnya ini contohnya L pangkat 0 itu adalah epsilon, L1 sama dengan A, L2 tinggal disusun aja. Kemudian yang pertama kita punya start closure dari L, jadi L0 gabungan dengan L1, gabungan dengan L2, gabungan sampai dengan seterusnya, sampai N-nya itu berapa. Nah, maka anggota himpunannya, nah ini kita tinggal gabungkan aja semuanya. Sehingga hasil akhirnya ada di sini. Kemudian yang kedua, untuk start closure, diingat ya, kalau, ini plus closure maksudnya. Kalau start closure itu dimulai pangkatnya dari 0, kalau start closure, plus closure itu pangkatnya dimulai dari 1. Ini ya, yang membedakan di sini. Ini dan juga kalau untuk plus closure ada di sini. Kemudian caranya masih sama, tinggal kita gabungkan, hasil akhirnya ada di sini. Nah, ini sifat-sifat dari start closure. Ini nanti bisa dibaca aja, karena hampir sama dari yang awal-awal tadi, tinggal pemahamannya teman-teman aja. Kemudian untuk contohnya ada di sini. Kalau start closure berarti teman-teman mulainya dari epsilon. Nah, pasti ada epsilonnya seperti ini. Kemudian ini juga sama, masih sama. Oke, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Kalau belum ada, silahkan teman-teman kerjakan dulu latihan berikut ini. Saya berikan waktu selama, ini gampang aja kok, selama 10 menit. Lumayan, Bu. Oke. Maaf Bu, bingung Bu. Oke, nanti kita bahas sama-sama. Masih agak bingung, oke nggak apa-apa. Kita coba nanti satu persatu. Soalnya sudah dicatat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Teman-teman yang mau mencoba silahkan. Untuk biner tidak perlu. Desimal, tentunya sudah tahu semuanya ya. Untuk desimal, anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3, sampai 9. Kalau oktal ada yang tahu? Saya.
Nol, Bu, saya Bu. Saya. Nggak usah deh, saya aja kalau gitu. 0, 1, 2, 3, sampai 7. Kalau untuk yang oktal. Kalau untuk heksadesimal. Saya. 16. Saya Bu. Saya Bu. Masih rebutan nih. Kalau heksadesimal, saya lanjutkan aja. 0 sampai 9. Kemudian kita lanjutkan dari A sampai F. Gitu. Itu untuk yang nomor 1. Kemudian nomor 2. 2A, silahkan. Raise hand dulu aja deh, biar saya tahu mana yang cepat. Natania pertama, terus yang kedua Karis. Ya, 2A. Ada dua orang, silahkan. Saya izin menjawab, Bu. Iya, Natania dulu. Untuk yang 2A, yang pertama 1001 0110. Oke, sebentar ya. Untuk Ariel sebentar, kalau misalnya tidak ada teman yang menjawab, boleh menjawab lagi. Kalau nggak ada, baru. Ya, Natania NIM-nya berapa? 145, Bu. 145. Oke, kalau kita lihat di sini tadi kita punya untuk S1 kita punya 0 juga 1. Kemudian untuk S2-nya kita punya, ini adalah elemennya. S1 kita punya 1001. Di layarnya bisa dilihat ya? Untuk coret-coretannya bisa. Oke. Bisa, Bu. Supaya teman-teman juga bisa paham semuanya. Kemudian untuk yang S2 0110. Nah, yang ditanyakan yang pertama itu adalah S1 dirangkaikan dengan S2. Jadi untuk S1 dulu yang ditulis, baru kemudian adalah S2-nya. Berarti 1001 0110. Oke, sudah benar ya. Kemudian yang B tadi siapa? Yang A yang pertama, A yang kedua. Lupa saya. Kak Mateus, bentar. Cepat sekali ya di sini hilangnya. Tadi yang saya tunjuk yang kedua tadi siapa ya setelah Natania? Oke deh, yang selanjutnya tadi sepertinya Matthew dulu ya. Ya, dulu, Bu. Oke, silakan. Jawabannya 0110 Mm-mm. 1001. Oke, teman-teman yang lainnya bagaimana? Adakah yang tidak sependapat dengan Mario? Oke, saya munculkan lagi. Kekecilan enggak ya di layarnya teman-teman? Kelihatan? Sudah, Bu. Oke ya. Kalau untuk yang kedua, itu kita adalah soalnya S2 dengan S1. Jadi S2-nya kita tuliskan dulu, yaitu adalah 0110 1001. Oke, ini sudah benar juga. Kemudian untuk yang B, siapa yang mau mencoba? Intan, silahkan. Sorry, Sastra Gangga dulu. Nggak jadi nih.
Sastra Gangga, Intan. Kemudian nanti untuk yang nomor 3A yang pertama Nathanael. Sastra Gangga dulu. Ya, yang nilai mutlak S1 4, lanjut Bu. Boleh. Terus dilanjut aja. Terus yang S2 4. Terus selanjutnya 8 sama 8 juga Bu. Oke. Adakah yang tidak sependapat? Oke, bisa di-mute dulu ya. Oke, yang teman-teman yang lainnya, adakah yang tidak sependapat dengan ini panggilannya siapa, Dek? Sastra. Oh, sastra. Oke. Saya kira cowok loh, maaf ya. Iya, Bu. Oke, jadi untuk sastra, ada teman-teman adakah yang tidak sependapat dengan sastra? Oke, saya tuliskan juga supaya teman-teman nanti bisa pelajari lagi. Sebentar, saya konekkan dulu. Oke, sebentar ya. Oke, sambil menunggu connect, saya absen dulu. Anselmus ada? Hadir. Hadir. Oke. Bileam? Hadir. Kevin? Kevin ada? Hadir, Kak. Oke. Adeste? Hadir. Bernesa? Ada, Bu. Ada. Kemudian Rio Henry? Hadir, Kak. Mario Matthew? Masih ada? Hadir, Bu. Oke, saya kira langsung meninggalkan kelas. Muhammad Nanda? Hadir, Bu. Hadir. Gian Putra? Hadir, Kak. Oke, Aryo Priadi masih ada nggak nih? Hadir, Bu. Hadir. Stefanus Zakaria? Hadir. Natania Desi? Hadir, Kak. Intan Marcelia? Hadir, Kak. Abdul Aziz? Tidak ada? Denny Kendala Kristan? jaringan mungkin, Bu. Oke, belum ada konfirmasi ke saya ya. Untuk Benny Kristandai, ada? Benny? Benny tidak ada? Oh, hadir. Wait, Grateful? Hadir, Kak. Hadir. Muhammad Randi? Hadir, Kak. Dimas Satya? Hadir, Kak. Gilang Hidayatullah? Hadir. Ada? Hadir.
Ibrahim, Hadir, Kak. Wildan Pandu, Hadir. Windy Livia, hadir. Kirei, tidak ada. Nathanael Alvin, Hadir, Kak. hadir. Samuel Kevin, tidak ada. Aprilia, Hadir, Kak. Di Leando, Saya, Kak. oke. Selomita Putri, Hadir, Bu. Pak Patricius Paseleng, Hadir, Kak. Alif Zidan, Hadir, Kak. Ararel, Hadir, Kak. hadir. Dani Abdillah, Hadir, Bu. hadir. Semangat banget nih. Ahmad Zaini, Hadir. hadir. Kemudian Sastra Gangga, masih? Hadir, Kak. Bilang Andre. Hadir, Bu. Oke ya, selain absen yang di sini, di siasat teman-teman juga perlu klik. Untuk absennya, sebentar saya bukakan dulu. Oke, teman-teman, untuk absensi yang ada di siasat itu sudah saya buka dari sekarang sampai nanti perkuliahan kita berakhir. Jadi langsung aja diklik sambil kita menunggu nih, belum tersambung-sambung. Oke, sudah bisa saya tampilkan. Oke, tadi yang B untuk soalnya. Kardinalitas dari S1. Kardinalitas S1 itu kita punya berapa? Ada 4 ya. S1 ada 4 digit, 1, 2, 3, 4. Jadi nilainya adalah 4. Untuk S2 atau nilai mutlak dari S2 kita juga punya 4 digit. Ada 4. Untuk S1, S2 kita punya 4 ditambahkan 4. Teman-teman lihatlah tadi yang sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari string. Kemudian S2 dan S1 itu juga sama, 4 ditambahkan dengan 4 sama dengan 8. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 3A. 3A yang pertama. Tadi siapa? Saya, Kak. Kevin. Saya, Bu. Tadi siapa dulu? Belum sebut. Nah, Nathanael ya. Iya, Bu. Oke, Nathanael dulu, baru Kevin ya. Nathanael yang pertama, silakan. Oh iya, Bu. Yang berarti yang L1, L2. Oh iya, berarti yang L1, L2 dulu ya. Langsung aja, Bu. 3. Langsung aja boleh. L1, L2. L1, L2 itu berarti A, BB, A, terus BB, terus epsilon,
Epsilon, B, terus epsilon B atau AA. epsilon terus B? Epsilon, koma, lalu B B, dan AA. B, koma, AA. Koma AA. Oke. Iya, Bu. Ini udah benar yang saya tulis? Kurawa tutup ya, sudah, Bu. Udah. Terus yang kedua Kevin dulu. Nanti saya koreksi langsung dua-duanya. L2, Yang dua L1. itu A, koma, A, koma, BB, BB, koma A, koma A, koma BB, koma BB, koma A, koma A, koma BB, koma BB, koma tutup. oh kurang tutup. Oke. Iya. Adakah teman-teman yang punya pendapat lain? Satu orang aja. Siapa nih? Nggak kelihatan di saya. Siapa tadi yang ini? Saya, Bu. Kayaknya ada. Kecil banget suaranya sih. Halo. Natania sebentar ya. Lebih baik jika Siapa tadi? Saya, Bu. saya Kevin. Bukan yang Kevin, yang ini tadi siapa yang manggil? Yang suaranya kecil. Mario bukan? Halo. Kedengeran, Bu? Oh, Mario ya. Mario Matthew. Yang lainnya? Tidak ada? Mario lagi? Adiste. Oke, jawabannya dituliskan dulu di kolom chat. Silakan. Saya berikan waktu untuk menulis dulu. Yang punya pendapat lain dari teman-temannya tadi. Ini untuk yang Kevin yang kedua. Jadi yang disimbolkan A dan B aja. Yang A jawabannya apa, yang B jawabannya apa. Tapi ini baru kita mencari L1, L2, dan juga L2, L1. Yang punya pendapat lain. Yang belum menyebutkan NIM tadi siapa? Terakhir saya nyatet NIM-nya 145. Nathanael belum. Nathanael, NIM-nya berapa? 223. Kalau Kevin? 061. 061. Oke. Mana tadi yang mau? Mario Matthew punya jawaban lain untuk L1, L2. Yang lainnya bagaimana? Oh, Natania. Ada yang lainnya? Belum? Oke, kita koreksi dulu. Yang pertama. Saya catat sebentar, Natania. Aryo nggak mau jawab nih. Mumpung ada kesempatan loh. Andre kayaknya mau jawab, Bu. Enggak, mana enggak nongol. Aku yang B aja deh. Oke. Belum, tapi belum dibuka untuk B. Sabar. Oke, Bu. Jadi kita koreksi sama-sama dulu untuk yang punyanya yang pertama tadi Nathanael. Kalau untuk ini A, BB, Epsilon, B, dan juga AA. Kemudian yang kedua tadi punyanya Kevin. Telomita juga punya pendapat lain sama Dileando. Oke, nanti kita koreksi sama-sama ya. Sebelum saya koreksikan,
teman-teman saya tampilkan dulu untuk PPT-nya terlebih dahulu deh, biar teman-teman nggak kelupaan. Biar teman-teman bisa ingat kembali tadi untuk operasi pada bahasa berarti. Untuk operasi pada bahasa, jadi yang ada di tunggu sebentar. Oke, jadi kita kembali ke sini. Kalau kita punya L1 itu adalah cat dan juga dog. L2 itu adalah host. Bisa dilihat ya untuk layarnya. PPT-nya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya. Berarti kalau kita ditanya nih, L1 dirangkaikan dengan L2. Berarti kita lihat anggota dari L1 yang pertama dulu. Kita punya cat dan juga dengan host. Berarti jadinya adalah cat host. Yang kedua, kita punya L1-nya itu adalah dog, L2-nya adalah host, berarti kita punya dog host. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali lagi nih ke soal kita yang tadi. Di sini kita punya untuk L1-nya kita punya apa nih? A dan juga BB ya. Benar? Soalnya kita samakan dulu nih. Kemudian yang di sini kita punya epsilon, B, dan juga AA. Yang pertama ditanyakan adalah kita diminta untuk mencari L1 dirangkaikan dengan L2. Kita lihat dulu nih, kita punya apa di sini? Yang pertama, kita lihat untuk anggota L1 yang pertama dulu. Teman-teman fokus ke sini dulu ya. Oke, teman-teman fokus yang di sini dulu. Untuk A yang pertama kita pasangkan dengan L2 yang pertama, anggota L2 yang pertama. L1 pertama kita pasangkan dengan L2 yang pertama. Saya berikan tanda juga, berarti kita punya A dan juga epsilon. A dan juga epsilon, tadi teman-teman lihat sifat-sifatnya. Kalau A sama epsilon itu nilainya kembali lagi ke jadi apa? Yang sebelumnya Ibu ya. Yang sifat-sifatnya yang tadi. Oke, nah apapun yang dengan epsilon itu kembali lagi ke epsilon, ke nilai tersebut. Atau bisa dituliskan A aja, atau kalau biar teman-teman tidak bingung, A dengan epsilon. Kemudian kita lihat, kita masih yang ada di sini. Kemudian kita pasangkan untuk yang kedua, yaitu adalah dengan A dengan B. Yang ketiga, kita pasangkan dengan yang ada di sini, yaitu adalah A. Oke, ini kita baru selesai untuk yang L1 aja. Kita lanjutkan dulu nih untuk yang L1 untuk anggota yang kedua, yaitu adalah
BB. BB kita pasangkan untuk yang L2 yang pertama. Berarti B dengan epsilon. Kemudian BB dengan yang kedua, L2 yang kedua, yaitu adalah jadinya BBB. Yang ketiga baru BB AA. Oke. Sudah selesai semuanya. Untuk anggota L1, apakah sudah kita rangkaikan dengan anggota L2 secara keseluruhan? Ternyata sudah, ya kan? Di sini sudah kelihatan. Sampai di sini sudah mengerti caranya? Iya, sudah paham. Terima kasih, Bu. Sudah paham? Oke ya. Kalau misalnya teman-teman yang kurang paham, nah nanti coba ini rekamannya nanti akan saya uploadkan, bisa di play kembali. Kemudian kita lanjutkan untuk yang untuk L2 dan juga L1. Jadi kita lihatnya yang pertama itu adalah dari sini dulu. Ini B ya. Oke, sama. Kita lihat dulu karena di sini pertanyaan L2 dulu baru L1, ya kita lihat dulu. Di sini adalah L2 yang pertama. Kita fokus di sini dulu untuk yang L2. Jadi ada kita punya epsilon dengan A. E dengan A. Kemudian ini kita masih di sini. Kemudian yang kedua ada kita punya epsilon dengan BB. Atau bisa dituliskan BB aja. Kemudian untuk kita memasangkan ke L1-nya ini sudah semua. Berarti kita pindah nih ke untuk yang kedua. Jadi B kita pasangkan dengan L1. Berarti B dengan A. Kemudian kita lanjutkan, ini udah. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah B, BB. Nah, ini untuk pemetaannya yang ke L1 apakah sudah semuanya? Ternyata sudah. Nah, tapi kita masih punya satu lagi nih di L2. Berarti kita perlu memetakan lagi. Di sini ada kita punya AA. Yang pertama kita punya AAA. Berarti AAA ini kemudian AAA dengan BBB, yaitu adalah AA dan BB. Itu caranya. Sampai di sini sudah paham atau belum? Sudah paham. Paham, Bu. Oke ya. Untuk yang epsilon tadi, saya... Oke, ada yang mau ditanyakan? Tadi siapa sepertinya ada yang mau tanya? Bu, kalau yang apa? Yang BB dikali ke epsilon jadinya cuma B epsilon aja, Bu ya? Kalau untuk epsilon itu boleh dituliskan string yang ada. Kalau ini misalnya kan ada yang di sini kelihatan ya, mouse-nya. A dengan epsilon itu bisa dituliskan A saja. Atau di sini epsilon dengan BB bisa dituliskan BB saja gitu. Oke ya, sampai di situ berarti untuk yang punyanya ADST itu sudah benar. Kemudian untuk yang teman-teman yang lainnya sambil dikoreksi juga untuk hasilnya. Kemudian soal yang terakhir. Soal yang terakhir nomor 3 yang B. Silakan. Ada yang mau mencoba? Ada 2 orang berarti. L1 pangkat 2 dan L1 pangkat 3. Tadi Andre katanya mau mencoba. Ya, Bu. Aku Siapa tadi yang raise di hand? chatting. Oke, ditulis di chat aja. Yang kedua ada Baik, yang mau Bu. mencoba? Salah tidak masalah, nanti kita coba sama-sama. Kita koreksi sama-sama. Yang kedua, siapa yang mau mencoba?
Ada L1 pangkat 2 dikerjakan oleh Gilang Andre. Untuk L1 pangkat 3, siapa yang mau mencoba? Atau masih pada bingung nih? Sepertinya untuk hari ini kita cukup satu materi dulu, karena satu materi aja kita sudah sampai jam segini. Dan teman-teman ada Intan, oke. Intan tadi sudah belum ya? Belum ya, sepertinya ya? Belum, Bu. Belum ya, oke. Nanti yang kedua berarti Intan. Intan NIM-nya berapa? 147. 147. Untuk Andre NIM-nya berapa? Belum direspon. Gilang Andre, NIM-nya berapa? $276, Bu. 276. Oke. Jawabannya sudah. Mario Matthew tadi sudah bukan ya? Yang NIM-nya berapa? 101. Oh, belum. Gang Sastra berapa NIM-nya tadi? 273 juga belum. Oke. Oke ya, kita koreksi sama-sama untuk L1 pangkat 2 dan juga L1 pangkat 2 dan juga L1 pangkat 3. Sebelum saya lanjut untuk koreksi, saya kembalikan lagi nih ke sini. Pangkat. Oke ya. Kalau pangkat 0, tentu saja hasilnya sudah epsilon. L1 itu adalah AB. Kalau L2 itu adalah L di, ini simbol untuk apa? Masih ingat? Ini dirangkaikan ya, perangkaian. L1 untuk L pangkat 2 berarti L dirangkaikan dengan L pangkat 1 atau dirangkaikan dengan hasil dari ini. Kalau L pangkat 3 yaitu adalah L dirangkaikan dengan L pangkat 2 atau hasil dari yang sebelumnya ini. Oke, sampai di sini konsepnya teman-teman dimengerti dulu. Oke, saya kembali lagi ke sini. Jadi, kalau kita punya yang pertama tadi adalah L1 dipangkatkan dengan 2. Berarti kita punya L1, L dikalikan dengan L pangkat 1. Betul? Gimana? Iya, Kak, benar. Sorry ya. Sorry. Kurang ya L1 karena kita punya L1 dan juga L2. L1 dikalikan dengan L1 pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu kan kembali lagi nilainya ke L1. Yaitu kita L1 punyanya adalah A dan BB. Kita di sini juga punya A dan juga BB. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal plotkan lagi nih, sama seperti yang ada di atas ini tadi. Jadi, saya ubah lagi penanya. Kita fokus dulu untuk yang pertama, yaitu A. A kita pasangkan dengan A. Berarti kita dapatnya adalah AA. Kemudian kita di sini masih A. Kita di sini punya kita punya B. Kita punya BB. Berarti kita punya A dan BB. Nah, ini untuk yang kedua ini kita sudah rangkaikan semuanya. Kemudian kita berarti pindah ke L1 untuk yang anggota yang kedua, yaitu adalah BB.
berarti kita punya BB kita pasangkan dengan A, BBA, kemudian BB kita pasangkan dengan BB. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Untuk yang L1 pangkat 2, kemudian untuk yang L1 pangkat 3 berarti kita punya L1, kita rangkaikan dengan L1 pangkat 2. Nah, hasilnya kita lumayan banyak yang ini. Berarti kita pertama, ini yang pangkat 2, kita lihat di sini, kita punya L1. L1-nya adalah A dan juga BB. Kayak teman-teman fokusnya L1 ada di sini. Jadi kita L1 kita punya A dulu. Kemudian L1 pangkat 2 yang pertama kita punya AA. Berarti kita punya AA. Nah, kita masih di sini, kita pasangkan dengan ini. Berarti ABB A. Kita pasangkan lagi ABB A. Sorry, ini salah yang ini. Ini adalah B. Oh iya, benar ya. A, B, B, A. Ini saya yang kedua, yang kurang teliti. Berarti A, B, B. A, B, B, A. Kemudian untuk yang terakhir, saya punya A, B-nya 4 kali. B, 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 B. Kemudian ini sudah kita rangkaikan semuanya. Jadi kita tinggal rangkaikan untuk yang kedua. Berarti yang ini BB. Kita punya BB. So, ini AA. BB, AA. Ini ada lagi BB dan ABB. Kemudian kita punya BB dan BBA. Ada juga BB. B-nya berarti 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Silakan, boleh ditanyakan. Bu, berarti untuk perpangkatan ini harus dirangkai satu-satu dulu gitu ya? Iya, karena kita kan kembali lagi ke sifat-sifatnya yang tadi dan operasi-operasi yang tadi. Jadi kita harus cari dulu. Kalau misalnya ditanyakannya pangkat 5, ya berarti kita harus cari dulu nih pangkat 4-nya itu hasilnya berapa. Gitu. Terima kasih, Bu.